Salah satu tugas pokok pemerintah ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian pelayanan publik dapat dibiayai melalui dua sumber. Yang pertama melalui pajak dan yang kedua melalui pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik. Jika pelayanan publik dibiayai dengan pajak, maka setiap wajib pajak harus membayar tanpa memperdulikan apakah dia menikmati secara langsung jasa publik tersebut ataukah tidak. Hal tersebut karena pajak merupakan iuran masyarakat yang tidak memiliki jasa timbal balik. Jika biaya pelayanan publik dibebankan langsung, maka yang membayar hanyalah mereka yang memanfaatkan jasa pelayanan publik tersebut, sedangkan yang tidak menggunakan tidak diwajibkan untuk membayar. Salah satu masalah pengelolaan keuangan daerah adalah pembuatan keputusan untuk menentukan harga jual atau tarif pelayanan publik. Karena ada masalah ini, tentunya kita harus memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal. Terdapat beberapa kriteria dalam menentukan suatu pelayanan, cocok dibiayai melalui pajak atau pembebanan langsung kepada masyarakat. Suatu pelayanan dapat dibiayai melalui penarikan pajak apabila penentuan harga pelayanan publik tersebut tidak mungkin dilakukan. Pembahasan pelayanan publik yang bisa dijual. Setiap penyediaan pelayanan publik sebenarnya membutuhkan biaya pelayanan. Biaya penyediaan pelayanan publik pada prinsipnya dapat didanai melalui dua sumber. Yang pertama yaitu penarikan pajak dan yang kedua yaitu penjualan pelayanan. Beberapa pelayanan publik yang dapat dijual antara lain pelayanan penyediaan air bersih, pelayanan transportasi publik, pelayanan pos, pelayanan telekomunikasi, pelayanan listrik dan energi, pelayanan penyediaan perumahan rakyat, pelayanan tempat rekreasi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan perizinan. Pembebanan tarif pelayanan publik kepada konsumen dapat dibenarkan karena beberapa alasan, yaitu yang pertama adanya barang privat versus barang publik. Barang privat sendiri yaitu barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh yang membelinya. Sedangkan yang tidak mengkonsumsi tidak dapat menikmati barang atau jasa tersebut. Contohnya yaitu makanan, listrik, dan telepon. Barang publik sendiri yaitu barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Contohnya yaitu pertahanan nasional, pengendalian penyakit, serta jasa polisi. Nomor 2 yaitu efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi yaitu ketika setiap individu bebas menentukan banyaknya barang dan jasa yang ingin mereka konsumsi. Mekanisme harga memiliki peran penting dalam pengalokasian sumber daya melalui pendistribusian permintaan pihak yang mendapatkan manfaat paling banyak harus membayar lebih banyak pula. Nomor 3 yaitu prinsip keuntungan. Prinsip keuntungan yaitu pembebanan tarif pelayanan publik pada dasarnya juga menguntungkan bagi pemerintah karena dapat digunakan sebagai salah satu sumber bagi penerimaan pemerintah. Hanya saja pemerintah tidak boleh melakukan maksimalisasi keuntungan, bahkan lebih baik menetapkan harga di bawah, memberikan full cost subsidi atau memberikannya secara gratis. Dasar penentuan harga atau tarif pelayanan. Nomor 1 yaitu hal-hal yang dapat dijadikan dasar dan penetapan harga bagi harga pelayanan antara lain yaitu pendapatan yang diinginkan meliputi pendapatan bersih setelah dikurangi biaya laba yang diinginkan dari pelayanan tersebut. Biaya untuk menghasilkan pelayanan meliputi total biaya untuk menghasilkan pelayanan. Produk pelayanan meliputi harga-harga pelayanan yang logis untuk diterapkan, serta pasar pelayanan meliputi permintaan terhadap produk pelayanan yang elastis atau inelastis. Nomor 2 yaitu elastisitas permintaan.
Elastisitas permintaan adalah teori ekonomi yang mengemukakan kepekaan permintaan terhadap perubahan suatu barang dan jasa. Suatu barang dan jasa dikatakan permintaannya elastis apabila terjadi perubahan harga sedikit saja akan sangat berpengaruh pada volume permintaan. Sedangkan permintaan inelastis adalah apabila terjadi perubahan harga tidak akan begitu banyak mengubah volume permintaan. Yang ketiga yaitu biaya produksi pelayanan. Penentuan harga pelayanan memiliki keterkaitan yang erat dengan informasi tentang biaya untuk menghasilkan pelayanan. Dalam hal ini perlu diidentifikasi dan dihitung secara cermat dan akurat mengenai struktur biaya. Struktur biaya sendiri merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan harga jual. Yang dimaksud struktur biaya adalah komposisi antara biaya tetap dengan biaya variabel. Permintaan perlu menekankan biaya pelayanan agar mampu memberikan pelayanan publik yang murah dan berkualitas. Metode penentuan harga pelayanan publik. Yang pertama, gross margin pricing. Metode penentuan harga jual dengan margin pricing pada umumnya digunakan oleh perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang tidak membuat sendiri produk yang dijual, tetapi hanya membeli dari pemasok kemudian menjualnya kepada pelanggan. Yang kedua, full cost pricing. Metode harga jual dengan metode full cost pricing adalah penentuan harga jual dengan mempertimbangkan seluruh jenis biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel, untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, direct cost pricing. Metode ini pada umumnya diterapkan pada produk yang cost pricing, diproduksi tetapi melebihi daya serap pasar karena overproduksi atau bisa juga karena memanfaatkan kapasitas yang menganggur. Produk tersebut kemudian dipasarkan pada pasar yang berbeda, namun dengan tidak merusak pasaran produk dipasarkan bebas. Yang keempat, time and material pricing. Metode time and material pricing banyak digunakan pada perusahaan jasa seperti perusahaan servis kendaraan, notaris, konsultan, dan sebagainya. Oleh karena itu, metode ini pada prinsipnya juga bisa diaplikasikan pada pemerintah daerah yang juga memiliki kemiripan dengan organisasi jasa. Yang kelima, subsidized cost pricing. Metode harga jual produk barang atau pelayanan dengan metode ini adalah penentuan harga jual dengan mempertimbangkan seluruh biaya dikurangi dengan subsidi yang diberikan. Keenam, target pricing. Target pricing adalah penentuan harga barang atau pelayanan publik yang sudah ditentukan terlebih dahulu, sehingga biaya yang harus ditekankan melalui efisiensi. Yang ketujuh, marginal cost pricing. Metode marginal cost pricing adalah penentuan harga jual yang menyatakan bahwa harga jual atau tarif yang dipungut harus sama dengan biaya untuk melayani tambahan konsumen. Yang kedelapan, prinsip pemulihan biaya atau cost recovery. Dalam sektor publik, penjualan pelayanan publik bukan untuk mengejar laba, tetapi sekedar memulihkan biaya penyediaan layanan. Prinsip ini disebut cost recovery. Prinsip cost recovery dalam penetapan harga pelayanan publik juga perlu mempertimbangkan keadilan dan kemampuan masyarakat untuk membayar. Yang kesembilan, diferensiasi harga pelayanan publik. Diferensiasi harga pelayanan publik memungkinkan dilakukan, tetapi tidak pada semua jenis pelayanan dapat diterapkan diferensiasi harga. Untuk pelayanan administrasi seperti pengurusan KTP, SIM, akta lahir, dan sebagainya tidak bisa diterapkan diskriminasi harga. Hal ini karena pada dasarnya pelayanan administrasi tersebut sama untuk semua warga negara, tidak ada diskriminasi pelayanan. Yang selanjutnya kesimpulan. Penyediaan pelayanan publik yang berkualitas membutuhkan biaya pelayanan. Biaya pelayanan publik dapat didanai melalui penarikan pajak atau menjual pelayanan tersebut kepada masyarakat. Untuk beberapa jenis pelayanan publik tertentu, pemerintah daerah dapat menarik pungutan atau tarif pelayanan. Penentuan harga atau tarif pelayanan harus memiliki dasar yang rasional dan objektif.
Terdapat beberapa metode dalam menentukan harga pelayanan publik, antara lain gross margin pricing, full cost pricing, direct cost pricing, time and material pricing, subsidized cost pricing, target pricing, dan marginal cost pricing. Sebagian besar metode penentuan harga menggunakan konsep cost plus pricing, setidaknya full cost recovery.